akan menjelaskan tentang sindrom Treacher-Collins. Selamat menyaksikan. Sindrom Treacher-Collins. Yang pertama, definisi. Yang kedua, penyebab sudut genetik. Yang ketiga, patofisiologi genetik. Yang keempat, manifestasi klinik dan kelainan terkait gigi dan kraniofasialnya. Yang kelima adalah pencegahan. Untuk definisi dari sindrom Treacher-Collins atau disebut juga sindrom Frances-Kelty atau Swalet-Klein merupakan suatu penyakit genetik langka. Sindrom ini meliputi kelainan kraniofasial yang disebabkan oleh disgenesis jaringan di arkus branchial 1 dan 2. Disgenesis merupakan perkembangan organ abnormal yang masa embriologi. Sindrom ini pertama kali ditemukan oleh dokter spesialis mata dari Inggris yang bernama Edward Treacher-Collins yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal pada tahun 1900. Bab studi genetik. Studi genetik menunjukkan bahwa sindrom Treacher-Collins disebabkan oleh kelainan pada kromosom 5q32 Q33.1.4 didapatkan mutasi jenis delesi pada gen TGOV1 atau triple ribosome biogenesis faktor 1 yang terdiri atas 26 ekson dan mengkode sebanyak 1411 protein asam amino yang disebut Treacher. Pada kadar ekspresi TGOF1 terbanyak ditemukan pada sel crypts of neural float and arcus varianal 1. Adanya mutasi delesi menyebabkan berkurangnya neural cell atau NCC yang berperan pada perkembangan embriologis daerah kraniofasial melalui transkrip gen yang menghasilkan protein Treacher. Patofisiologi genetik. Penyebab sindrom Treacher-Collins atau sindrom Treacher-Collins terjadi akibat adanya kelainan genetik pada gen TGOF1, POLR1C, atau POLR1D yang berperan penting dalam perkembangan tulang dan jaringan otot di wajah. Mutasi pada salah satu gen tersebut menyebabkan sel serta jaringan tulang dan otot mati terlalu cepat. Akibatnya, muncul keluhan dan gejala di tulang dan wajah. Sindrom Treacher-Collins merupakan kelainan langka yang hanya terjadi pada 1 dari 50.000 kelahiran di seluruh dunia. Sekitar 40% dari kasus ini adalah kelainan yang diturunkan dari orang tua. Namun, ada juga kasus sindrom Treacher-Collins yang tidak terkait dengan faktor keturunan. Klinik dan kelainan terkait gigi dan kraniofasialnya. Stasi klinik dan kelainan terkait gigi dan kraniofasialnya. Yang pertama, manifestasi klinik yang pertama adalah bola mata disertai hipoplasial, tulang sigoma dan bentuk elipsoid bola mata tampak lebih menonjol. Yang kedua, malformasi bagian telinga. Gejala klinis yang menonjol adalah deformitas telinga eksternal yaitu mikrotia bilateral atau anotia disertai posisi telinga atau garis rambut lebih rendah. Yang kedua ada kelainan gigi geligi. Kelainan gigi geligi, dental dan palatum. Celah palatum terjadi hampir 1/3 pasien sindrom Treacher-Collins belum direkomendasikan saat operasi. Celah palatum terdapat peningkatan resiko fistula setelah operasi akibat perfusi mukosa yang kurang optimal. Selain itu, pada perawatan postoperatif yang perlu rehabilitas bicara dan bahasa secara berkala, masalah lain yang sering ditemukan adalah maloklusi. Di 94% pasien memiliki malposisi gigi anterior. Pengawasan ortodonti dimulai saat gigi permanen sudah tumbuh dan lengkap, dan tindakan ortogansi dapat dilakukan saat remaja. Evaluasi higienitas gigi dan oral penting sejak dini karena pasien sindrom Treacher-Collins memiliki kelainan kelenjar saliva yang rentan menyebabkan mulut kering dan meningkatkan resiko karies. Kraniofasial adalah fisura palpebra yang lebih turun, mikrognathia bentuk telinga yang lebih turun ataupun mikrotia. Ultrasonografi juga dapat mendeteksi adanya polyhydramnion yang dapat mengarah ke pemeriksaan penunjang lain. Amniocentesis dapat mengidentifikasi mutasi gen dan menyingkirkan kelainan disostosis wajah lainnya. Mata yang miring ke bawah, tulang pipi yang cekung dengan rahang bawah dan dagu mata yang kecil sehingga wajah tampak seperti burung. Sedangkan pemeriksaan dalam mulut menunjukkan adanya kelainan susunan gigi bagian depan, gigi berlubang, serta langit-langit mulut yang dalam dan sempit.
pencegahan pada sindrom Treacher-Collins merupakan kelainan genetik yang sulit untuk dicegah. Namun, jika Anda atau pasangan memiliki riwayat keluarga yang menderita sindrom Treacher-Collins, sebaiknya lakukan screening atau konsultasi genetik sebelum merencanakan kehamilan. Selain itu, untuk memastikan kesehatan dan perkembangan janin, ibu hamil juga disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik, sekian presentasi dari kami, dan jangan lupa untuk mengerjakan post test pada deskripsi di bawah ini. Selamat belajar!